Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Pak Eri harap kalian semuanya sehat-sehat saja dan masih bersemangat ya untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan teks berita. Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kalian mempersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk bisa mencatat apa-apa yang mungkin masih kesulitan atau justru nanti kalian sudah paham dan apa yang sudah dipahami bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Langsung saja kita mulai dengan aspek kebahasaan teks berita. Ya. Di dalam slide ini ada contoh berita. Ya, kalian bisa membaca. Pesawat N250 Gatot Kaca dimuseumkan. Begini sejarah perjalanannya. Ya, berita ini diambil dari Kompas.com ya. Kalau kalian ingin membaca secara utuh atau lengkap beritanya, bisa nanti kalian mencari di searching ya, di Google atau di browser lainnya. Kalian ketik https://2-nationalkompas.com ya. Nanti kalian akan menemukan berita ini secara utuh. Ya, analisis aspek kebahasaan teks berita. Anak-anak, kegiatan menganalisis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail, secara jelas, ya, secara rinci, dengan cara menguraikan komponen-komponen, bagian-bagian pembentuknya, atau menyusun bagian tersebut untuk dikaji, didalami lebih lanjut. Ya. Adapun aspek kebahasaan teks berita itu ada 5. Yang pertama, kebakuan bahasa. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, keterangan waktu. Dan yang kelima, kata kerja mental. Kalian juga bisa melihat di buku paket kalian, buku siswa ya, Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud tahun 2017. Kalian buka tentang teks berita khususnya dalam aspek kebahasaan. Kebakuan bahasa itu maksudnya teks berita menggunakan bahasa baku. Apa itu yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang resmi. Jadi bahasanya bahasa resmi yang sesuai dengan ejaan. Contoh dalam kalimat kita tadi, contoh badan pesawat atau fuselage N250 Gatot Kaca tiba di Museum Pusat TNI AU. Tanda
Kemudian ucapan atau ucapan tanda petik kedua sebelum dan sesudah dapat berupa kalimat perintah, atau kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat langsung itu bertanda petik dalam bahasa tulisnya. Ya. Berikut contoh dalam teks berita di atas. Di atas itu berarti yang berita tentang M250. Petik 2. Melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya pesawat M250 beristirahatnya di bus-bus di raya Jakarta. Perjalanan sang gatot kaca ini menempuh jarak kurang lebih 590 km. Kalimat langsung di atas diucapkan oleh siapa konjungsi itu apa sih? Contoh katanya. Ya, contoh katanya demi, sambil, sementara, bila, sejak, apabila, waktu, sebelum, semenjak, tatkala, ketika, dan lain-lainnya. Contoh konjungsi dalam teks berita. Kemudian ini menjadi peristiwa penting kedua, yakni ditetapkannya 10 Agustus 1995 menjadi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Harteknas, ucap wajar. Kata kemudian merupakan contoh konjungsi temporal. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah suatu jenis kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang suatu informasi berlangsungnya sesuatu pada waktu tertentu. Contoh kata keterangan waktu adalah sebagai berikut. A. Besok siang saya akan berangkat. B. Siang nanti saya akan berkunjung ke taman safari. Kata besok siang atau siang nanti merupakan contoh kata keterangan waktu. Kata kerja mental. Kata kerja mental atau dikenal dengan verba tingkah laku adalah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh dalam kalimat. Ini kebetulan yang contoh teks berita tidak memuat kata kerja mental ya. Jadi Pak Eri carikan contoh kalimat di luar kata teks tadi. 1. Ibu cemas karena sudah pukul 10 malam Kak Reno belum juga pulang ke rumah. 2. Ayah sangat menikmati acara diskusi yang tayang di televisi. 3. Kakek terharu saat ayah lulus sebagai lulusan terbaik di universitasnya. Kata yang bercetak tebal, cemas, menikmati, terharu, itu merupakan kata kerja mental. Ya, jadi menyatakan respon atau sikap. Ya, karena dia cemas, menikmati, dan terharu. Apakah dalam setiap teks deskripsi? Maaf ya, ini bukan teks deskripsi ya, tapi teks berita. Apakah dalam setiap teks berita terdapat aspek kebahasaan secara lengkap? Tidak semua aspek kebahasaan lengkap tersaji dalam sebuah teks berita. Jadi, hanya beberapa
aspek kebahasaan saja. Oleh karena itu, kalian diminta menuliskan aspek kebahasaan yang ada saja di dalam teks berita. Kemudian untuk penugasan, kalian buat kolom seperti contoh di bawah ini, nomor, contoh kalimat dalam teks berita, terus aspek kebahasaan. Ya, di sini sudah diberi contoh ya, satu contoh dalam kalimat teks beritanya apa. Kemudian yang kedua, aspek kebahasaannya itu merupakan aspek kebahasaan apa? Oh, kalau ini merupakan aspek kebahasaan kalimat langsung. Ya, seperti ini. Coba nanti kalian tulis lagi seperti yang ada di kolom ya, kalimat berita atau aspek kebahasaan yang lain. Ada dua teks berita, silakan memilih salah satu untuk dianalisis. Judul yang pertama, judul beritanya, kebakaran di Kejaksaan Agung dan tanda tanya soal keamanan berkas perkara penting. Ya, artikel ini atau berita ini dapat kalian baca lengkap di kompas.com ya, nanti kalian ketik itu alamatnya. Kalian baca ya, boleh kamu pause dulu, dijeda dulu supaya kamu bisa membaca dan menemukan aspek kebahasaannya. Judul yang kedua, Wagub Wakil Gubernur DKI mengatakan virus corona lebih bahaya daripada perang antar negara. Ya, ini dapat kalian baca secara lengkap di kompas.com ya. Ada alamatnya di situ, kalian tinggal mengetik. Ya, setelah kalian baca, kalian milih yang teks berita pertama atau kedua. Setelah dipilih, kalian cari contoh aspek kebahasaannya. Setelah selesai, kalian buat kolom seperti yang tadi telah dicontohkan.